Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid, para sepuh bini sepuh ingkang estu kawula takzimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, adalah Pak Camat, Pak Lurah, TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang mapan mantun Masjid Darul Huda. Ini sore apa ya? Dasmu ngira rasa. Darul Huda Kedung Winangun Nyai Blorong Kebumen. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten enjang menjelang siang menika kula panjenengan sami saged sesarengan derek mangayu bagya peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang panitiane sangat kula dereng budi ombenane wis teko kabeh. Tapi kula rawani ngombe niki nyuwun sewu lak kandel ngoten iki diarani degan napa kambing. Sing kula ombe niku degan. Lak kambing ngoten niku kula ombe silet kula kremen. Loro, Pak. Kula nggih boten ngombe ngoten iki, sampeyan jenengan mawon. Gus, arep Gus. Saya tidak pernah minum minuman kemasan, bongso teh botol niku kula mboten. Yang saya minum cuma degan sing tipis mboten kandel ngoten iki. Oleh kopi tanpa gula biasanya. Neng ngomong kok mriki kula diwenehi kandel ngoten iki. Kula dadi kenitan makan bakwan di warung pojok iya tampan panitianya pokok. Niku dalam rangka kula menjaga kesehatan. Minum-minuman sing bangsa kemasan kula sedanen mboten. Bangsa Coca-Cola, Fanta, Sprite, soft drink, soft X kula mboten. Melu-melu belangan. Malah kayak tukang las. Dukane ganti orang niki goblok. Udah ini nggawanen kopi ini gelas angkring. Ganti dengan kemarin bulan kanan mana ya? Apa dibalik? Ini belum aku ngasih nih kene. Kita bersyukur pagi hari ini atas segala karunia dan nikmat Allah, dipun paringi kegiatan untuk bersama-sama hadir di acara pengajian, karena tidak semua orang Islam itu mau ngaji. Kenapa pada akhirnya kemudian kita mau ngaji? Berarti kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Maka disyukuri alhamdulillah. Disinilah kemudian Allah selalu nantang kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Umpama kon awakmu siramu kabeh takon ngitung nikmatku yang aku berikan kepadamu, maka niscaya kamu tidak bisa menghitungnya. Bapak ini Pak Segera ini anaknya Pak Yusuf, Pak Lurah. Oh bukan, oh Pak Hasan, oh Pak Hasan Dimas. Oh Pak Yusuf dikasih kenikmatan oleh Allah. Bentuknya apa? Kumis. Malah kayak tumong lagi. Pak Yusuf yang setiap hari bercermin dengan melihat kumisnya, beliau tidak pernah tahu berapa jumlah kumis yang berada di atas mulutnya
Pak Yusuf. Gini apa betul? Orang mungkin tahu ngitung kumis mungkin. Senajan tahu kumis itu sunai dikerok, bukan diingu asli. Nah jenggot itu sunai diingu, lah kumis dikerok. Karena Kanjeng Nabi nanti dawuh al-khamsatu minal fitrah. Fitrah itu ada 5. Siji khitan sunat, nomor loro ngetok buku, nomor telu mencabut bulu ketiak. Jadi ibu-ibu bojone mulai macul turu cabut keleke sunat. Sing nomor 4 ngerok kumis, sing nomor 5 mencukur bulu kemaluan. Yang dicukur dhewe. Aja digawa ning salon. Pak Yusuf ning salon. Karena Pak Yusuf cukur. Cukur napa? Keringat buatan rebody. Asal bayang. Kenapa? Karena begitu luar biasanya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka tugasnya awake dhewe niku men ditresnani kali Gusti Allah mau siji. Napa? Bersyukur. Maka dikatakan wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Disyukuri mawon. Maka ibu-ibu salah satu bentuk syukurnya napa? Lak kakunge bojone jenengan menehi nafkah niku mak tampa kanthi syukur aja kanthi sambat. Biasane wis ora syukur cangkeme maido. Nggih napa mboten? Nggih. Among sampe nek kepriwe? Apane? Niku berarti mboten bersyukur. Kudune dikai pirang mawon bersyukur. Sebulan dijatah 100.000, cukup ke? Carane pripun? Mangane kaya apa uyah. Sebulan dijatah 20.000, cukup. Cukup ke apa? Kalender. Jadi mangan kok nyawang tanggalan. Jadi jangan sampai kemudian kita lebih mendahulukan sambat tinimbang syukur. Lah kata-kata itu yang niku sakniki lebih mendahulukan sambat tinimbang syukur. Syukuri mawon awak ilmu kayak Mbak Egi, syukuri saja. Alhamdulillah ilmu sawah peteng kabeh. Alhamdulillah. Senang duwe bojo ilmu, alhamdulillah rabu tuh ngasur wis empuk. Santai mawon. Nah, ilmu apa? Kalau kamu dibilang dasar gemuk, kamu jawab enggak masalah saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus setiap hari makan hati. Kamu nggak gemuk kok, cuman perutmu kayak pahala bulan. Maksudnya apa? Berlipat-lipat. Disyukuri mawon. Yang kita lakukan selama ini apa? Setiap kali kita menerima nikmat Allah, yang kita dahulukan itu nopo sambate Pak. Kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Bersyukurlah atas semua keadaan. Karena barangkali keadaan hari ini yang kamu dapati itu merupakan idaman banyak orang. Umpamanya kata, jenengan duwe anak nakal, sambat ya Allah, anak kula nakal. Kudune jenengan berpikir bahwa anak itu mbuh nakal kaya ngopo? Itu merupakan dambaan bagi mereka yang belum punya anak. Terus pura-pura disyukuri senajan anaknya nakal, kayak tonggoku malah orang duwe anak. Saya pernah disambati, Gus, aku jengkel karo bojoku. Ngapa cangkeme cerewet ora wong senengane ngatur. Kula tak jawab, kowe pengen bojomu ora cerewet. Carane pripun tak ndongake muga-muga bojomu setruk. Lah bojone setruk otomatis cangkeme ora. Mila yo ampun ngoten, lah ampun ngoten berarti kowe ora kena sambat yen bojomu cerewet. Mila bojo cerewet iku luwih apik daripada bojo setruk. Ngono carane iku. Jenengan ngerti setruk niku penyakit apa? Setruk niku penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Wong setruk itu mbire mung ngiwat tok ora mesti meneng. Persis matamu. Lalu nyatanya di luar sana masih banyak orang yang tidak punya istri alias jomblo.
bilang istri saya, kita syukuri, jangan disambati, ya apa-apa, sementing ngumprek. Oh bojomu jangan tak apa-apa, sementing bolong. Kebongkan. Kayak kontak teman saya kuliah Pak, sekarang jadi pengusaha, datang kepada saya, Gus, saya mau nikah lagi dengan mahasiswi. Kok bojoku cerewet. Terus lagi aku pengen ngerasain mahasiswi. Kalau pondok gampang, kalau kamu pengen ngerasain mahasiswi rasa lagi meneh. Caranya pripun bojomu kon kuliah meneh. Lah wis kuliah meneh otomatis dicelok mahasiswi. Lha jomblo-jomblo kayak dia. Jomblo. Iman seumur hidup nguyuh tok. Maka ketika saya ditanya, sebenarnya konsep bahagianya Gus Miftah itu apa? Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam, beliau pernah mengatakan begini, liyatillah matafrahu, liyatillah matahzanu. Semakin sedikit standar kebahagiaanmu, maka semakin sedikit standar kesusahanmu. Saya ulangi. Asal dipakai. Alon-alon. Sing alon. Saya itu bisa membedakan ini Dimas atau Intel, nggak perlu lihat seragamnya. Cukup dilihat dari batuknya, itu beda. Kalau Intel itu batuknya diempat-empat. Kalau Dimas, bahwa di sini batin dia ini asu. Tinggalin dia melamar. Mau lewat kelapa masalah bisa milih tukang. Orang jago main. Anak cengkir. Tapi namanya lewat kelapa jangan nganggu sarung. Aku duduknya nambah dua. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Enggak Pak, sebenarnya jujur Pak. Sampai jujur apa-apa ya. Kamu itu kan apa? Ye. Kamu masih laku ya. Sorry ya, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Bunga Citra Lestari. Randanyar. Randanyar itu. Insya Allah akan berakhir tanggal 29 Juni masa idahnya. Apal temen ya? Ya temen ya. Berharap matamu Sorry ya, saya tipe suami yang setia. Saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Betul Bu? Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena di syuting kamera. Rusak. Nah, kamera ketemu ya sing silo, kalau bapak di mana itu, maklum surat, matanya YouTuber. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tinggalin di masa kembang. Oh, sekolah. Ini serumban. Bukan sumbat goblok. Sumbat jenenge kelapa mangan kambing. Goblok. Masa lore ambil apa? Bisa bikin botok ae. Serumban wae. Bang mana? Kambing iki sebagai hijau serabutnya merah itu parah. Dongek. Aku lah. Apa? Gonyong. Gonyong. Sang pemurah. Jadi konsep sederhana dari Ibnu Athaillah supaya kita itu bahagia, semakin sedikit standar bahagiamu, maka semakin sedikit standar susahmu. Kalau standar kebahagiaan kita terlalu banyak, terlalu tinggi, maka potensi kita susah semakin besar. Paham betul? Ya, lagi karena gaya hidupnya para petani itu saya suka daripada gaya hidupnya para pengusaha. Akan dari saya itu kan jamaah dari paling kecil sampai paling atas saya punya.
Pengajian di desa ketemu kayak jenengan iki kula seneng. Bahkan kula kan pengajian wong sugih karo wong kere, wong desa. Kula seneng karo wong desa. Kalau wong sugih iku pengajian ora tau khusuk. Jadi kritik biasa dikukuri, soalnya kok gelangnya hanya. Wong sugih kayak gini ya. Jadi ini aktif terus, buka HP, padahal HP ini cross. Lo mau kiri ya, lah pengajian khusus ya ibu-ibu lo beli desa, tangan di kempit kayak ya. Kenapa orang di sana ngaji tangan di kempit? Khawatir gelang arahnya kanton. Pengajian ini ada temen, lu gue dengar pikir tungkaknya diselonjor. Ya Allah, ya Allah. Orang rumah sana ya tungkaknya meledak-meledak. Semutan. Asam rimen, asam urat. Ada yang punya penyakit asam urat, Bu? Mau ada penyakit asam urat? Ada. Saya kasih obatnya. Nanti pulang cari gula batu. Caranya gimana? Gulanya dikasihkan asamnya, urat batunya untuk nutupi uratnya. Sama remok. Ada air dimakan itu. Kayaknya malu-malu. Standar bahagianya rendah, biasa-biasa saja, maka sedihnya biasa-biasa saja. Kenapa saya lebih suka gaya hidup orang desa daripada orang kota? Orang kota itu banyak hidupnya yang tidak sehat. Persaingannya itu sudah tidak objektif. Di kota itu banyak orang yang kermasu. Apa itu kermasu? Kere macak suge. Kermasu. Saja jadi kere tapi macake suge. Lalu desa-desa kayak gini, jadi malah sumaker. Kenapa? Suge macak kere. Saya ulangi, kermasu sumaker. Sumaker suge macak kere. Kermasu kere macak suge. Orang kota itu mobilnya mewah, Alphard, Fortuner, Asiro, macam-macam. Tapi mohon maaf, sertifikatnya di bank. Sertifikatnya di bank, BPKB di pengadilan. Omong ini toke mewah, kredit KPR. Jadi kelihatannya hidupnya glamor, tapi apa-apa utang. Wong desa dia nyuwun sewu. Tanahnya ambak, sertifikat di rumah. Betul? Banyak kan orang desa itu takut pak utang ning bank. Betul, Bu? Tanahnya ambak, tetapi sertifikatnya di rumah. Tanahnya nilainya ratusan juta. Tapi mohon maaf, yang di rumah numpaknya mau motor butuh suprafit. Orang kota utangnya banyak, makan di restoran mahal, nongkrongnya hotel bintang 5. Orang desa yang tanahnya luas-luas, motornya hanya Supra paling sogun. Makanya mutarnya jangkrik. Makan sambal bawang nggak timbul. Gitu apa kata? Nggak dia dengan penampilan apa adanya. Betul, Bu? Sementara orang kota yang kelihatannya gebar tapi utangnya obat. Lalu desa dia pengajian mohon maaf kan tas kesek bae mangkat. Orang kota tasnya harus mahal. Orang desa duduk di tikar terima, orang-orang kota nggak mau. Orang-orang desa itu duduknya di tikar, bahkan badannya ke kebagian tikar nggak apa-apa. Yang ke kebagian tikar saya akan pulang pengajian little body. Apa kesi kita telepon berdiri. Kira-kira alah degarnya pecah. Mau disit Kopi. sangit. Ini temen dan 20.000. Maka pola hidup yang kita contoh seharusnya apa? Pola hidup yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu kaya apa miskin? Tolong dijawab. Orang kelirong. Kanjeng Nabi itu kaya apa miskin? Kaya. Saking kayanya menikah dengan Siti Khadijah, mas kawinnya 20 ekor unta. Kalau satu unta itu harganya 20 juta,
Berarti mas kawinnya Kanjeng Nabi berapa? 20 juta kali 20 ekor 400 juta. Itu berarti kaya apa miskin? Kaya. Kamu bantu paling nikah mas kawinnya berapa? 20 ekor, tengu. Melangkah ya. Lama tengu nih. 20 ekor tuh. Itu menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi itu kaya. Tetapi gaya hidup Kanjeng Nabi itu sederhana. Ayo, saya mau tanya sama Wabu Firong, bisa nggak membedakan antara antara miskin dan sederhana? Apa bedanya miskin dan sederhana? Miskin itu kondisi hidup, gaya, mohon maaf. Sederhana itu gaya hidup. Saya ulangi, Wabu Firong benar-benar kabeh ya. Insyaallah sebelah kiri sini masuk surga pertama kali. Ya. Berangkat habis sholat dulu. Amin. Jadi peraturan mati ya. Kalau Pak Kasat Dinas doakan mudah-mudahan panjang umur. Orang sedunia mati Bapak hidup sendiri ya. Kapolres yang Kebumen itu mantan ajudannya Pak Kiai Ma'ruf Amin. Saya pasukan Kiai Ma'ruf Amin sama Mas Jadi Korbuser ini yang nerima beliau Pak Kapolres itu. Dulu ajudannya Pak Ma'ruf Amin sebelum dilantik jadi Kapolres. Mudah-mudahan Pak Ma'ruf Amin panjang umur. Amin. Saya itu nggak senang kalau ada orang mengatakan dia sudah tua mau nyalon wakil presiden mati. Kan orang mati itu tidak harus tua. Makanya walaupun Bapak lebih tua daripada saya lebih tua, lebih muda daripada Bapak, bisa jadi yang mati Bapak duluan. Neng lah orang tegaknya orang tekai ya mati di sini. Weh cepetan Rene, aku mulai mami. Ya Allah, nyebutnya mesti sendiri yang ini ya. Dua menit. Untuk menjadi Menit. Ini ibarat cewek ini STNK setengah tua nih guys. Yang saya cari yang Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Kalau sebelah sana jelas STNN setengah tua main modal. Ambil menit. Kan jeruk itu kantor. Apa ya? Beli terus. Itu kayaknya para janda itu. Corona. Komunitas rondo nakal. Kayak ini Pak Bima jualan HP boy, HP Xiaomi bye-bye. Hati-hati loh Pak Polisi, hari ini penyebaran virus corona melalui HP Cina ya. Coba dipasih di ini Pak, Lampu. Belum lampu. oh matilah. Ada diomong ya. Anjlok. Buyasan. Kamu ngapain berdiri sok sibuk? Jadi anaknya siapa sih? RT Mai. Oh Pak RT. Anda sedang main kayak pakai infak ya. Apa bedanya miskin dan sederhana? Kacamata gue teh. Kacamata teh. Kalau ada kacamata di situ. Saingan. Kalau kayak tukang riset tunanetra. Beda itu nggak kacamata kata ganteng. Kalau kayak tukang las. Buka Gus. Apanya? Kacamatanya. Aku nafsu amat sama mataku. Nanti kalau saya buka, oh janda-janda kelepek-kelepek. Tim builder. Apa bro? Apanya dicopot selama ini? Kakek. Ake. Ake gigi aja, Ake ya. Pak polisi bawa Ake. Miskin. Aduh.
luput. Hidup saya itu hampir 24 jam di ruang polisi. Karena pengajian di mana mas kakek pengawal. Kalau enggak di jalan nggak nyanda. Apalagi jalan-jalan di mana-mana macet. Untung saja sekarang lintas selatannya agak bagus pak ya. Kalau dulu ya Allah, wah bangunan. Itu bedanya Jogja dengan jalan lintas selatan sih. Kalau jalan lintas selatan banyak jalan berlubang. Kalau Jogja banyak lubang berjalan. Arahnya Pak Non. Kalau di Purwokerto arahnya lembut. Paham teman? Ya kenapa kan kasih ini inyong nih kan? Hanya ngasih ini karena Pak RT nyusul. Pak RT jangan itu saya ngasih di lokalisasi. Kalau Pak RT punya saya di Sarpong, saya jamin mau masuk nggak mau keluar. Tapi temen ya. Dan itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, makanya bervitamin. Sama sumpah itu lagi tombak tua kayak. Tua-tua kita pas yang terus. Miskin itu kondisi hidup. Saya kasih contoh. Orang miskin itu orang makan sambal sama sambal sama bihun. Kenapa dia makan itu? Karena adanya cuman itu. Itu namanya miskin. Kalau sederhana itu sebenarnya bisa makan tiap hari, tapi makannya mau sambal karo bihun. Itu namanya sederhana. Sebenarnya bisa naik mobil Alphard, bisa beli, tapi cukup pakai Avanza. Itu namanya sederhana. Lah, pola hidupnya Kanjeng Nabi itu sederhana, sebenarnya kaya. Apalagi istrinya Siti Khadijah. Maka boleh-boleh saja laki-laki biasa nikah sama perempuan kaya itu boleh. Tapi ibu perlu ingat, teladanilah akhlaknya Siti Khadijah. Siti Khadijah ini sangat berperan di dalam perkembangan Islam, penyebaran dakwah Islam. Ibu-ibu coba dengar. Nabi Muhammad sebelum menjadi Nabi tahanus di Gua Hira. Saya doakan orang sini walaupun hari ini umroh ditutup, mudah-mudahan bisa segera haji dan umroh. Amin. Kamu amin tak biar amal. Saya ditanya begini, itu kan umroh Masjidil Haram sepi, nggak ada yang tawaf. Tanda-tanda akhir zaman. Anda salah kalau mengatakan tidak ada yang tawaf. Kalau Anda masuk Masjidil Haram, sholat sunat tahiyatul masjid bisa diganti apa? Tawaf. Artinya apa? Sholat itu sama dengan tawaf. Apakah hari ini kalau Masjidil Haram itu nggak ada orang tawaf? Orang seluruh dunia ini tawaf. Dari ujung timur sampai ujung barat. Maka walaupun Masjidil Haram hari ini sepi, tapi tawaf tidak pernah berhenti. Karena orang sholat sepanjang waktu, sepanjang masa. Itulah hikmah pergantian waktu, Pak. Sekarang ini Banyuwangi sudah dulu. Nanti di Kebumen baru setengah 1. Semakin ke barat Lampung jam 1. Semakin ke barat Riau jam 2. Artinya apa? Orang tidak pernah berhenti untuk melaksanakan tawaf dalam bentuk sholat. Maka mustahil Ka'bah itu berhenti dikelilingi oleh orang tawaf alias sholat. Maka saya baca di medsos kadang-kadang ketawa. Tuh orang Islam diberi Ka'bah sepi, nggak ada yang tawaf. Oh, goblok, itu namanya jaka sembuk makan nasi pincuk, nggak nyambung, Cok. Kamu nggak tahu ilmunya kok cerewet. Betul Pak Polisi? Betul, makanya polisi harus ngaji. Kalau polisi ngaji itu punya potensi kayak saya bisa mati pas pengajian. Saya itu kenapa nggak pernah berhenti ngaji? Karena saya pengen mati pas pengajian. Siapa tahu saya ngaji di Pirong, Israel datang. Dia mungkin di masjid Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un telah meninggal dunia dengan anak saudara Bimas Umar. Iya, degan ya meneng. Ini apa ya Bang? Degan. Jeblek. Oh jeblek ya pantes lah nyawa diserang karena cakap ya kayak gini. Soalnya apaan? Murah kenyang. Canggung main. Panas temen ya? Iya. 3. Apa gimana nih? Kamu nih, RT ini kata nih.
Siti Khadijah itu ketika dinikahi sama Kanjeng Nabi Muhammad miliarder, bahkan triliuner. Sangat kaya Pak, juragan di kota Mekah yang sangat kaya. Dan ibu-ibu tahu akhlaknya Siti Khadijah. Ketika Nabi Muhammad bertahan di Gua Hira yang jauhnya sekian kilo dari kota Mekah, mohon maaf, setiap datang waktu makan yang mengantarkan makanan kepada Nabi Muhammad, Siti Khadijah tidak pernah mengirim pembantunya. Siti Khadijah ngantar sendiri Bu makan kepada Nabi Muhammad. Padahal beliau juragan, jaraknya jauh. Sekarang orang kalau ada kaya dikit sudah nyewa pembantu, urusan suami semuanya diberikan kepada pembantu. Nyuci baju suami pembantu, bikin kopi untuk suami pembantu, makan untuk suami pembantu, ngelomi suami pembantu. Paten. Ibadahnya seorang istri itu melayani suami. Dan istri yang baik adalah wa'in amartaha atau akad. Perempuan yang baik diperintah suami manut. Khusus orang Tiongkok saya kasih tahu, istri yang baik suami belum minta, istri sudah nawarin. Pagi suaminya belum minta sarapan, sarapi. Pagi suaminya belum bangun, tidusi. Lucu. Suaminya belum minta pedang, pedang. Belum jarang, jarang. Sekarang belum jeruk kopi, kopi. Belum jeruk susu, susu. Gawe ke susu kok susune keberi. Ini Siti Khadijah. Bagaimana solehnya seorang Siti Khadijah? Maka ibu walaupun ada di rumah punya pembantu, katakanlah mohon maaf, ada hal-hal pribadi yang tidak harus dilakukan oleh pembantu. Layani suamimu dong. Kalau apa-apa sama pembantu, hati-hati, persaingan di luar sana semakin ketat. Laki-laki itu kalau di luar, mohon maaf, lihat anak kecil yang ingat-ingat anaknya di rumah. Tuh, delegasi ini kayaknya anak ini ngomong ya. Tapi kalau di luar dia cewek cantik, lupa dengan istrinya di rumah. Betul Pak RT? Bilangnya malah Pak polisi dia tinggalan dulu cewek kayu. Wow. Pulang lihat istrinya. Dulu pembantu Jabang. Wow. Beda. Dulu busuri. Beda. Ayo. Suami itu lebih sayang anak apa sayang istri? Anak. Pulang ke rumah lihat anak celananya melorot, dibetulin. Masuk kamar lihat istrinya celananya betul, dinorotin. Lebih sayang anak. Suami juga fair. Kalau melihat istrinya di rumah nggak cantik, di luar sana cantik. Yang di luar sana diragati Pak. Apapun yang mau meragati bojone jaluk ayu. Tulis ya. Ya apa-apa mahal, bedak mahal, lipstik mahal, maskara mahal. Ya Bu ya. Maka suami jangan pernah membuat perempuan menangis karena air mata perempuan itu mahal. Karena begitu manis, bedaknya begitu manis, bedaknya luntur. Ganti gandum. Matanya luntur. Itu kalau ibu-ibu itu murah. Kali mau tapi mana berapa-apa. Tapi bagus. Regane 1.500. Bisa ngomong kayak dia larang. Pagi-pagi krim pagi, skin toner, blush on, maskara, eyeliner. Tahu aku pakai. Iklan. Istri saya itu kalau mati udah bersih. Jadi saya bilang, saya boleh nggak pakai kawat gigi? Kalau kamu sampai pakai kawat gigi awas. Berarti kamu ngaku kalau kamu merongos. Padahal merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Bayang nggak Pak kalau istri kita pakai kawat gigi? Taksi pop nyantol. Aku jomblo. Wis tahu. Orang merongos tuh nggak usah pakai kawat gigi. Santai saja. Orang merongos tuh apa-apa bisa. Dia nggak bisa mau siji, nyetir mobil. Kan nggak bisa masukin gigi. Makanya yang dari gak ibu kayak nganggu masker tak terjadi corona apa merongos.
kaitannya di mana? Yuk, selawatan dulu biar gak panas. Kerja. Ayam Dok. mangan baik. Mangan baik. Kudu dibayar. Bayaran. Ora. Gratisan. Apa-apa. Misalnya besok saya masuk surga, yang awal kalian. Amin. Ini bukan dong. Tapi ya iya, aku disuruh kalau berbeda dari aku mau hatur. Luput. Kamu di sini lagu apa? Korban janji. Ali potang. Hah? Oh, Pak Polisi minta dikabur. Mau ya? Ibu-ibu saudara-saudara minta lagu apa? Apa? Kartonyono ya Allah, aku kan dulu Kartonyono. Rian aku sebentar suwe-suwe rumah. Ketika kehadapanmu sama ya maya, bisa wanti-wanti aja lebumburi. Wah Kartonyono. Ibu sini apa? Ketambal sawah? Pamer gue jomblo, kasih aja jomblo ya? Lo lah Pak RT lagunya beda. Cinta tak terpisahkan sakit. Lo mandi kamar ketemu bojone nyanyi. Dan kuing ki aja betulanan. Mergodeku sagede kentongan. Lama kali itu lagunya apa ya? Itu ada satu bener jadi temen ya? Saya belum tahu buat pertanyaan saya, kamu tuh ngundangnya si Gus Miftah apa Didi Kempot? Didi Kempot kasihan loh Pak, gak bisa jalan. Kasihan dia gak bisa jalan, kenapa? Karena soalnya bareng lewati saya pupuk. Waduh nang esu. Akhirnya orang enu bae ya. Salli wa sallim daiman ala ma salli wa sallim daiman ala wal ali wal ashabi man
panas malah sampai muda tujuh bah. Jangan NU ya. NU dilawan. Tapi ini bapak Kinyo kan wujud. Jadi dokter, bapak Kinyo bilangnya kayak gini ya, Pak Kiai wujud terus mati. Apa jawaban bapak Kinyo? Ya mati sumet mening. Wow, pengen. Ya udah. Nah, tapi pintar temen ya mana dompet ya. Terlalu. Kenapa saya sampaikan soal Siti Khadijah? Salah satu faktor kesuksesan dakwah Kanjeng Nabi karena mempunyai istri yang luar biasa seperti Siti Khadijah. Makanya ibu-ibu mohon maaf, saya selalu mengatakan kesuksesan seorang suami pasti atas doa seorang Istri makin banyak. paham Bu? Artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Oh tidak? Iya. Kesuksesan seorang suami ada peran dari seorang istri, betul? Itu artinya kalau suaminya tidak sukses boleh ganti Istri. Cocok. Reganan dulu. Kanjeng Nabi Muhammad itu luar biasa karena punya istri juga luar biasa. Waktu itu Kanjeng Nabi menerima apa? Menerima wahyu pertama kali ketakutan, cemas, galau, andilau, antara dilema dan galau, gegana, Wah. bisa galau merana. Kanjeng Nabi cemas, yang dicari siapa? Pulang cari Siti Khadijah. Siti Khadijah duduk, Kanjeng Nabi di pangku, kepalanya dilus-lus. Makanya ibu, kalau suaminya lagi sedih, gampang perlakukan anaknya seperti anak kecil. Susoni. Terus. Maka disitulah kenapa istri kepanjangannya istana tempat ridho ilahi. Karena sakinahnya sebuah keluarga itu ditentukan oleh seorang istri. Semakin istri itu sakinah, akan semakin datang ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi biasanya bojone dhewek iki bojone galak. Ora apa-apa. Kalau Pak Polisi bojone galak, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama Pak Polisi akan diangkat sebagai walinya Allah. Kenapa? Karena rata-rata walinya Allah itu istrinya galak. Bojomu galak orang? Galak, calon wali. Atau kalau istrimu galak, kamu nggak jadi wali. Kemungkinan kedua, min alamatil stroke. Saya itu kalau harus nikah lagi Pak, saya pengen istri saya orang Arab. Jadi kalau lagi marah saya serasa mendengarkan tartil Quran. Iya, orang Arab. Ayo betis. Kenapa kemudian sampai terjadi peristiwa Mi'raj, Isra Mi'raj? Salah satu alasannya adalah karena Nabi Muhammad ditinggal meninggal istrinya yang namanya Siti Khadijah. Istri yang sangat membela perjuangan Kanjeng Nabi meninggal dunia. Jadi urutannya pamannya meninggal. Paman Nabi Muhammad itu orang kuat di kota Mekah yang menjamin keberlangsungan dakwah Nabi Muhammad. Makanya kalau di sini dakwahnya pengen kuat, kalau ada orang kuat dilibatkan. Kuat hartanya, libatkan hartanya. Kuat tenaganya, libatkan tenaganya. Kuat ilmunya, libatkan ilmunya. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi, yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya. Wa man kana lahu malun, yang punya harta sedekah dengan hartanya. Wa man kana lahu quwwatun, yang punya tenaga sedekah dengan hartanya. Yang punya ilmu mulang, yang punya harta nyumbang, yang punya tenaga rembang. Aja dadi sing nomor 4. Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rembang, cangkeme cerewet, gaweane maido. Enten apa mboten? Wong ya kepang ya. Ayo biasanya si babe ping. Biasanya si babe ping. Yang simbabnya hitam insya Allah lebih parah. Pamannya meninggal dunia sedih, tambah istrinya meninggal. Inilah alasan kenapa saya tidak poligami.
Karena Kanjeng Nabi itu menikah lagi setelah istrinya meninggal. Siti Khadijah meninggal dulu baru nikah. Makanya kalau kemarin saya syuting sama Mas Dedi tanya, kenapa kamu gak nikah lagi bro? Ya, karena Kanjeng Nabi itu menikah lagi setelah istrinya meninggal dunia. Kebetulan lagi sakit garwane. Apalagi saya lagi sakit, nggak mungkin saya meninggalkan istri saya kemudian saya nikah lagi. Emangnya aku cowok apaan? Karena aku cowok setia. Setiap kota ada. Padahal Pak RT. Tapi di sini loh, ya, Lagi loro. lagi loro. Siti Khadijah ini mati-matian membela jawabannya Kanjeng Nabi. Meninggal dunia, Pak. Betapa sedihnya Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Allah berkenan menghibur Kanjeng Nabi. Bentuknya apa? Isra Mi'raj. Dan pelajarannya apa? Begitu Kanjeng Nabi bersedih, Allah menghantarkan Kanjeng Nabi untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Isra minal masjid ilal masjid. Pelajaran pertama, kalau Anda sedih, kalau Anda susah, kalau Anda punya masalah, kemana tempat yang Anda tuju? Masjid. Saya ulangi. Mau mana ini ya? Orang budak, belum budak pada bahaya. Ame tegang. Ngomong tegang banget. Sengit. Ayo benci baik. Sungri. Digana meneng le. Kalau Anda punya masalah, hatinya susah, sedih, apapun masalahmu, yang perlu kita lakukan cuma satu. Solusinya adalah curhat di masjid. Pak polisi malam Jumat dari keloni kalau bosone mangkat masjid. Ngapain dia tahajud malah ngeloni kentongan. Oh kalau bosone lama menolak, orang mungkin nolak pisan Pak. Saya pulang ngaji, saya bilang aku ingin. Saya jawab, kesel ya Pak. Saya bilang kalau kamu capek, carikan teman. Iya. Makanya ibu gak boleh jawab suaminya, saya capek mas, itu berarti kamu butuh temen. Kalau gak mau carikan teman, jangan bilang capek. Istri saya langsung jawab, ya sudah gak jadi capek. Nah, saya kira kamu komplimen, prasmanan mawon gitu. Komplimen ya, emang buka dewe, tutup dewe. Oke! Yes! Makanya ibu-ibu nanti malam jangan bilang capek. Bapak-bapak masuk kamar bilang dulu gimana prasmanan. Bukan ada orang ngerti lah, jomblo. Si jomblo ya Pak. Sering juga. Gue juga lah yang manus rupanya elek. Kalau kita punya masalah solusinya masjid, minal masjid, ilal masjid. Lalu yang masalah karo bojo ini solusinya dolan gembira luka. Ya masa ke rumah karo munyuk ya. Masuk masjid sampaikan kepada Allah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Kita sering lupa. Saya mau tanya cuma sama Bapak Ibu. Kalau Anda gak punya duit, mau menyekolahkan anak gak punya duit, mau menikahkan anak gak punya duit, biasanya yang diingat-ingat apa? Allah apa utang? Utang. Yang diingat-ingat cuma dua, siji sertifikat, loro BPKB. Iya caranya sertifikat yang melebu bank, BPKB yang melebu penggadean. Katanya menyelesaikan masalah. Kulino gak ada ya apa teman ya? Mantap masalah. Padahal orang utang itu kira-kira nambah masalah atau merampungkan masalah? Nambah masalah. Ada yang kerjanya di pasar di sini, ada yang jualan di pasar. Saya itu punya jamaah pengajian, hidupnya rekoso gara-gara apa? Bang recit. Utang 1 juta tiap hari ditagih terus. Utangnya 1 juta, bayarnya 2 juta, lunas.
jangan utang, minta sama Allah. Orang duwe ngempet. Saya dulu Pak ya, teman saya sekampus itu punya motor, yang nggak punya motor cuma saya kok. Melas banget. Melas banget. Setelah kita di pasar mau yang dewek, gara-gara kan beli motor. Kasihan. Tapi saya nggak sakit hati. Dulu ketika kuliah nggak ada perempuan yang mau sama saya. Sekarang hari ini semua perempuan melihat saya. Oleh dia nggak beri. Masa jangan ngel, jangan mungkin. Emang iya iya. Oh, anda dulu kalau nggak sampai nggak melihat saya tak dalilin. Anda dulu ilawajil alim bahwa ibadah, memandang wajah kiai itu ibadah. Delengan. Saya kalau ngaji sama bapak PSK itu, memandang wajah kiai itu ibadah. Apa jawaban bapak PSK? Beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah. Dah apa bisa ngeloni? Iya. Saya langsung lari cari tempat yang lebih aman. Solusinya masjid. Dan saya itu beruntung. Beruntungnya di mana? Dari kecil tidurnya sudah di masjid. Habis maghrib ngaji turutan di masjid dilanggar. Habis isya tidur di masjid. Gak ada PLN ditemani sama sentir, publik. Lagi naranya apa? Dia. Iya. Sementara teman-teman istri Pak dia tidurnya di masjid, begitu bangun irungnya irung kabeh. Kayaknya ya, masih cilik-cilik nggak paham. Zaman dulu belum ada listrik pakai lampu ubek ya dia, begitu tangi irungnya irung kabeh, irungnya kayak bocah iki. Ya irungnya kayak ngono. Jangan budek ya, tapi santai saja. Orang itu kalau budek malah nggak mati-mati. Kenapa? Karena nggak pernah dengar ketika dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa. Makanya kalau Pak Polisi pengen menjemur gampang, bikin KTP seumur hidup. Kalau mati-mati kan seumur hidup. Tidur di masjid, kuliah dan kok ini kaos nganggur di masjid. Jadi mohon maaf, saya selama 4 tahun itu 5 kali adzan di masjid saya adzan. Karena saya nggak dapat kos. Satu kelas yang paling miskin saya, yang nggak dapat kiriman uang dari orang tua cuma saya tahu. Cari sendiri. Saya tinggal di masjid. Jadi James Bond, jaga masjid dan kebun. Lingkungan saya itu orang Nasrani waktu itu, dan sama pondok saya hari ini juga orang Nasrani. Jadi mohon maaf, di masjid ketika kuliah, saya malam bulan puasa bangunin orang sahur, tapi nggak pernah bisa sahur. Kok tangganya pelit-pelit teman. Dia malam saya bangun untuk bapak ibu enggan dereng sahur, enggan sahur. Dia malam. Dan saya nggak bisa makan sahur. Akhirnya bungok-bungoknya tak ganti. Bapak ibu kulo dereng sahur. Kemudian saya mau di masjid itu mbak. Masjid itu orang Muhammadiyah. Orang tahu setengah imam guru, 40 kilo. Lo mau manggil Muhammadiyah guru, jelas ramah selamat. Orang pasukan jelas. Kita begitu manggil menjadi wong NU, inyong rapi kalau wong NU langsung lembut. Kenapa rapi kalau wong NU lembut? Susunya cocok. Begitu pindah ke lingkungan orang NU, saya langsung gemuk. Berat badan saya 100 kilo. Kenapa jadi orang NU gemuk dikit-dikit? Mangan. Yasinan, tahlilan, sholawatan, mauludan, rejepan, kalau nggak ada sakit jalur itu ngake, dia sakit mati, makan mati, hitung dina. Nanti mbak Eki rumahnya kayak biasa kayak gini, aku dilawan. Mau dalam ini dikae. Jelas saya nikah, istri saya juga bapaknya takmir masjid, rumahnya samping masjid. Disitulah saya punya pengalaman, kalau kita punya masalah sambatnya di masjid. Ibu-ibu kalau punya masalah apa curhat sama tetangganya, nggak lama bu. Seminggu rahasiamu aman, sebulan ngember cangkemnya. Betul? Tempat yang paling nyaman untuk curhat adalah masjid. Ya Allah.
Bojo minum lara bener ya Allah. Itu ora terima. Al-Fatihah. Al-Fatihah suaminya. Suaminya yo mangan masjid. Ya Allah, irung pengen rapi mana. Al-Fatihah. Orang Fatihah. Bisa. Punya masalah kok sudah ada di status WA. Ya, assalamualaikum. Akhirnya Pak Polisi tanya, siapa sih yang dimaksud? Bikin 100 lagi, aku kedinginan. Polisi ini komentar, kakak tadi codot dilawan. Orang mau menikahkan anak ke utang, bank. Bu, untuk apa utang? Mau menikahkan anak. Besok bayarnya gimana? Oh, sing bang banyak Pak. Neng kelirong, zok. Nyumbang 50.000 anaknya papa digowo kabeh, badok kabeh. Makanya biasanya ibu-ibu itu kalau disungkemi anak perempuan biasanya nangis, betul Bu? Saya pikir nangisnya karena mau ditinggalkan anak perempuannya, diambil sama orang, ternyata tidak. Begitu anaknya sungkeman, ibunya ngomong, Loh, gara-gara ngerabeke awakmu ikut bangkrut. Son belum bayar, catering utang. Jomblo saya kasih tahu. Jomblo, oke. Nikah itu murah, yang mahal gengsi. Betul? Nikah di KUK itu cukup bayar 200.000 tok. Berapa? Oh, 150. Oh, terus saya katakan kamu batik. Aduh, orang tuanya di batik. Aku banget temen ya. Nikah di KUA itu nggak sampai 500.000 gitu aja. Yang mahal itu gengsi, wangi utang, resepsi mewah, tenda mewah, catering mewah, bagane resepsi. Habis nikahan, mas kawinnya dijual. Uangnya ya kawin. Saya dulu nikah, Pak. Orang tua saya cuma telepon, Pak, saya mau nikah. Loh, emangnya punya uang? Enggak. Modal kamu nikah apa? Iman. Kenapa? Karena sebaik-baik harta bagi orang Islam adalah iman. Maka mertua saya ketika saya lamar anaknya, kamu berani nikah anak saya, modalnya apa? Iman. Mertua saya bilang, gak percaya, musrik. Iya. Saya ditanya sama mertua saya, kamu berani menikahi anak saya, modalnya apa? Saya jawab, kekurangan saya satu, kelemahan saya juga hanya satu. Kekuranganmu apa? Gak punya kelebihan. Kelebihanmu apa? Gak punya kekurangan. Banyak kekurangan. Mertua saya murah. Kalau kamu gak punya apa-apa, belum bekerja, gak punya gaji, kau berani menikahi anak saya, besok anak istri kamu kasih makan apa? Oh, saya marah. Calon mertua, rumah aku ini. Beneran serius. Asyakku fil rizki, asyakku fil rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Benar, saya gak punya gaji, tapi saya punya rezeki. Anda santai saja soal makan anak istri saya besok. Anda tahu untung. Mertua saya tanya, apa hubungannya dengan untung? Itu anak. Entong itu di dalam daun pisang, gak pernah keluar, dibuka lemu. Orang entong setrot orang. Entong saja rezekinya dijamin, kok masa saya tidak? Sebagai calon mertua Anda harus paham, orang menikah itu membukakan dua jalan. Apa itu? Satu, jalan rezeki. Nomor dua, jalan bayi. Yes. Mertua saya pusing kepalanya. Mau diterima calon mantunya kok ngeyel. Orang diterima kok ganteng temen ya. Coba minta sama Allah, saya nggak gengsi Pak. Sudah saya bilang sama istri saya, nggak buat resepsi, nikah saja. Yang wajib itu akadnya, resepsi nggak wajib. Sunnah, alim walau bisa, santai saja. Kalau daripada gayanya nikahnya makro habis nikah mas kawinnya dijual, utangnya oke, salah sendiri. Itu belum nikah lah. Nikah itu enaknya cuma 10%. Yang 90% enak. Kasihan amat hidup lo.
teman-teman gue sunat. Kalau bedanya karo keran, tunggu nguyuh tok. Merasa Kanjeng Nabi itu punya masalah langsung minta sama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, saya minta hanya kepada. Kenapa harus ke masjid? Karena di situ kemudian Allah akan mengijabah doa-doa kita. Masuk masjid, ya Allah, kamu doa jomblo. Bila dia jodohku, jadikan dia istriku, ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya, ya Allah. Maka dulu ketika saya sering pujiannya itu Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke, kedengaran dulu. Wallahu akbar. Mangga. Ora kaya awak wong klirong, krungu adzan wis susah. Nembe tandur krungu adzan dur. Wallahu akbar. Apa jawabannya? Adzan meneh. Gimana kamu mau bahagia dengan adzan saja susah? Yang penting pernah ada linyo, yang kamu linyo. Maghrib adzan rono sing tepat, Misa adzan rono sing tepat, subuh rono sing tepat, duhur ngasar rono sing tepat. Akhirnya jengkel. Jam 7 bunyi adzan. Allah. Orang sekampung marah-marah datang ke masjid. Dia seorang gila. Jam 1 malam kok adzan apa? Dijawab sama tukang adzannya. Sing gila siapa? Inyong adzan duhur, kowe rata. Inyong adzan ngasar, kowe rata. Adzan maghrib isya kowe rata kambasan jam 7 bengi adzan rika. Sing kan kersa. Sing orang adzan mana santri kowe. Jumatan bar komat mau sholat pulang. Marah saya sampai pondok. Kenapa kamu pulang habis makan? Gak keprimen dia ini galak. Karena keprimen. Tadi sebelum sholat dia nengok ke belakang mengatakan, sing bawa HP, ATM. Terus saya bawa HP daripada ATM saya pulang. Goblok. Sing dipakai ini HP ini. Loh dia ini ngomong kayak gini, sing bawa HP, ATM. Ngantuk. Maka saya berharap dengan peristiwa peringatan Isra Mi'raj ini satu, jadilah istri seperti Siti Khadijah yang selalu mendukung suaminya. Betul Bu? Saya doakan mudah-mudahan sesolehah Siti Khadijah. Amin. Semua ya. Telat. Wajah-wajah calon penghuni surga. Amin. Salah satu jalan mempercepat masuk surga adalah mengizinkan suaminya poligami. Sing lucu bojone ini nyong, keluar kuburan loh ya. Bojone mati, dikubur di utara tempat saya. Begitu hari kedua ke kuburan, bawa kipas angin. Kaget. Kenapa kamu istrinya mati malah bawa kipas angin ke kuburan? Istri saya wasiat terus. Apa wasiatnya? Saya boleh menikah lagi kalau kuburannya sudah kering. Jadi saya dipasi supaya cepat dan jelala Pak musim muda. Baru. Oh, kalau istri saya mengatakan, abah saya ikhlas di poligami. Oh, istri itu. Syaratnya asalkan abah mau diracun matamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
betul-betul minta sama Allah. Allah yang akan mengijabah doa-doa kita. Mumpung ini bulan Rajab, berbanyak sholawat, berbanyak minta sama Allah. Punya masalah ke masjid, jaga sholat 5 waktu. Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Jagalah sholatmu, maka Allah akan menjaga hidupmu. Betul? No. Sholat kok susah. Gak ada yang susah hari ini. Minta sama Allah. Kalau maghrib, kalau subuh di sini berapa garis? 1. Imamnya 1, makmumnya 1. Makmumnya cuma 1, imamnya bergaya tengok ke belakang. Sawu sufufakum bis sholat. Luruskan dan rapatkan shofnya. Aneh. Mesti harus apa? Karena saya pernah di Jakarta. Di Jakarta ada subuh, yang ada tua. Usianya tua. Posisi koma dewek, adan dewek, ujian dewek, imami inyong, makmum inyong dewek. Imami bergaya teman, sawu subuh bakum bisolah, luruskan dan rapatkan software. Jawab oke. Jawab sendirian kok disuruh meluruskan, goblok kan. Ada nih ya Allah, terus tua-tua sih ada, umur 70 tahun. Sing nonton ada ya. Ibu-ibu kalau mau cari menantu yang baik gampang, carilah pemuda yang sering subuhan di masjid. Kenapa? Sholat subuhnya saja dijaga, apalagi anakmu. Tapi persoalannya biasanya sing gelem subuhan di masjid niku sing tua-tua main mati. Sing nom langka. Dia mboten? Sing subuhan tak mirip dhewe, diajari dewek. Usiane asamerong. Ya Allah Gusti inyong ngapura segala dosa inyong lan dosa bapak biyo inyong persis inyong sing mana persis apa inyong dewek. Mudah-mudahan masih makmur. Amin. Sudah jam 1:30, pengajian selesai. Jalannya tutup. Apa? Diperpanjang? Ayo berbalon ke Panjang. Ayak gue lah. Oh, minum jeruk degan pada gini. Itu berpanjang. Syukuri. Sudah pengajian 1 jam lebih ya, syukuri. Berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqomah. Allahumma arzuqna ziyadati ilmi wa rizqi wa ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma arzuqna bi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi barokah. Allahumma arzuqna bi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.